angkat tangan di depan Tuhan. Katakan bersama dengan saya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku percaya. Aku percaya. Malam hari ini. Hidupku diubah. Dan aku diberkati. Aku percaya. Sore hari ini. Tidak sama. Dengan sore-sore sebelumnya. Karena aku percaya. Kau memiliki rencana ilahi atas hidupku. Dalam nama Yesus. Semua berkata, sebelum Anda duduk, lihat kanan kirimu dan beritahu, Anda sedang berhadapan dengan orang yang paling punya pengharapan untuk masa depannya. Coba ngomong, saudara. Amen. Silakan duduk, saudara. Haleluya. Now, sebelum saya sampaikan firman Tuhan sore hari ini, saya mau jujur dengan saudara, sehingga kita akan kerjasama dengan baik. Sementara saya menyampaikan apa yang Tuhan mau Anda terima, saudara harus ambil bagian untuk mendukung dalam doa, karena ini masalahnya. Tadi pagi, Pastor Harold tanya dengan saya, waktu kami makan pagi sama-sama, beliau berdua bermalam menginap di rumah saya. Dan beliau tanya, Pastor, kamu nanti sore mau khotbah apa? Lalu saya berkata, selalu kalau saya jawab, saya berkata God's willing, ya. Kalau ini kehendak Tuhan, saya berkata, ya saya akan khotbah ini, khotbah ini, khotbah ini. Lalu kemudian kami discuss bahkan beberapa subjek yang menarik dalam Alkitab. Jadi saya tenang aja karena saya berpikir bahwa saya sudah mendapatkan apa yang harusnya akan saya sampaikan sore ini. Saya tidak tahu apakah itu akan berlaku besok atau tidak juga, saya nggak jelas. Tapi yang jelas saya memang sampaikan apa yang sudah saya siapkan, yang saya merasa Tuhan ajarin saya, lalu saya sampaikan, saya berkata, kalau Tuhan izinkan, nanti sore saya akan sampaikan ini. Nah, kami sore berangkat, jam 5 kurang seperempat, kurang lebih, kami tiba di gereja, persiapan di belakang sebentar, dan pada saat itu kemudian Roh Kudus mulai bicara, dan dia berkata, aku ingin kamu ganti subjeknya. Secara manusia, saya ini agak panik sekarang karena saya tidak tahu bagaimana kelak saya harus mengakhirinya dan tidak dengan utuh bulat saya ngerti apa yang bakal dan harus saya sampaikan. Jadi Anda mesti hati-hati, banyak berdoa ini. Dan sampai dengan beberapa detik sebelum naik ini Tuhan masih bicara beberapa bagian ayat yang nanti akan saya bacakan buat Anda. Jadi saya mau jujur dengan saudara, apa yang saya sampaikan ini mendadak baru diubah Tuhan sekian menit yang lalu. Dan dia kalau ngomong, sepotong dia ngomong. Saya coba cerna, lalu saya pikir selesai, dia ngomong lagi, dia ngomong lagi, dia ngomong lagi. Saya nggak tahu apakah ini masih ada tambahan yang lain atau tidak. Tapi mari kita ikuti, saya juga ingin melihat sampai di mana Tuhan akan bawa kita. Amen, saudara. Nah, sekarang sebelum saya sampaikan apa yang saya yakin Tuhan tahu dalam hati, saya mau umumkan dulu sebagai pembukaan karena ini judulnya menarik untuk kita akan pelajari lebih jauh. Pak Yusak khotbah di sebuah tempat dan kami dapat rekamannya. Waktu didengar ini bagus sekali, lalu kita minta izin kepada beliau untuk dituliskan dalam sebuah buku yang diberi judul menarik, apakah nasib dan takdir itu ada? Oh, luar biasa. Ini bukunya, apakah nasib dan takdir itu ada. Nah, sekarang saya mau tanya sama saudara. Menurut Anda, nasib itu ada nggak sih? Ayo, siapa yang berkata ada? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang berkata tidak ada nasib? Angkat tangan juga tinggi-tinggi. Siapa yang non-partai? Non-partai itu aman, saudara. Kalau yang salah, lah kamu tunggu dulu nanti jawabannya apa, ikut pokoknya, itu non partai namanya. Nah sekarang saya mau tanya saudara, jadi sebetulnya kalau nasib itu ada, tapi siapa yang bilang tadi teriak keras nasib itu ada? Loh tadi keras kok tiba-tiba hilang. Inilah Indonesia. Sekarang saya mau tanya, kalau nasib itu ada, ya kan, nasib itu artinya ngerti, nasib itu artinya begini, apapun ya pokoknya garis hidupnya begitu. Ngerti ya nasib itu? Artinya garis hidupnya ya begitu. Nasib itu sebetulnya kalau ada bisa berubah nggak?
Hah? Siapa bilang bisa? Oke, siapa bilang tidak bisa? Siapa ngikut yang benar? Terima kasih. Anda termasuk golongan golput dalam pemilu. Loh, nasib itu kalau berubah kan bukan nasib namanya. Gitu? Orang kenapa datang ke tukang ramal coba? Untuk diramal nasibnya. Dia ingin ngerti ke depan itu akan dia ngalami apa, betul? Iya tak? Nah kalau ini bisa berubah ngapain? Datang ke tukang ramal. Oh, ramalan sementara. Nah, kalau gitu saya bisa. Ta'awur aja. Ya, besok kamu masih bernafas. Sementara loh. Gitu. Nah kok mati Pak? Mendadak ada perubahan surga itu. Bisa saya berkata begitu. Tapi sekarang saya mau ajak Anda berpikir dengan baik. Karena ini subjek yang jarang kita perhatikan ya. Saya tidak membahas bukunya Pak Yusak, nanti Anda baca sendiri. Karena nanti pembahasannya agak berbeda, artinya bukan isinya berbeda, tapi sudut melihatnya ini berbeda. Ya. Dan ini buku dibaca sekali Anda tidak akan ngerti. Sampai halaman terakhir Anda masih bingung. Ada nggak sih nasib itu sebetulnya? Ini cirinya Pak Yusak itu. Jadi Anda mesti baca 15 kali baru Anda bisa dapat jawabannya. Kalau Anda pengen ngerti jawabannya ya dan tidak, sampai halaman terakhir Anda akan bertanya, jadi ada nggak sih sebetulnya nasib dan takdir? Tapi setelah Anda baca berulang-ulang, nanti Anda ngerti jawabannya. Apa Pak jawabannya? Baca sendiri. Kasihan Bu Foni nyetak sudah susah payah Anda tidak membaca. Nah, ini 10 menit selesai buku ini. Saya mau ajak Anda memperhatikan beberapa bagian firman, tapi dengerin dulu saudara. Saya percaya begini ya. Mungkin kalimat nasib dan takdir itu di Alkitab bahasa yang tidak lazim dipakai. Sehingga orang merasa bahwa apakah itu ada dan tidak masih merupakan perdebatan. Tetapi saya lebih suka menggunakan kata-kata begini. Bahwa saya percaya Tuhan kita itu memiliki rencana atas kehidupan setiap kita. Amen. Nah kita tidak usah ngomong orang dunia, kita ngomong diri sendiri. Bahwa saya percaya Tuhan itu punya rencana atas kehidupan kita. Lalu saya mau tanya pada saudara. Rancangan Tuhan itu masing-masing berbeda atau sama? Berbeda, oke? Jadi mungkinkah ada orang yang direncanakan itu miskin, ada yang direncanakan kaya? Mungkin nggak? Jadi apakah Anda mau berkata bahwa bisa kehendak Tuhan Anda itu miskin? Ayo, bingung. Nek muni kok kere tenan. Bilang tidak bisa, kok nyatanya ya bisa. Ini pertanyaan yang susah. Dan saya tidak akan berikan jawaban A dan B-nya seketika buat Anda. Ini PR lah untuk hidupmu. Mungkin 10 tahun lagi Anda baru bisa merenungkan lebih baik. Tapi saya mau berkata begini. Saya percaya bahwa Allah itu punya rancangan buat setiap kita. Di dalam kasih-Nya yang besar, Dia tidak merencanakan akan hal yang sama dan tidak memberikan akan jatah yang sama kepada setiap kita. Saya mau ulang lagi. Allah itu punya rencana dalam kehidupan kita. Ini ya, Anda perhatikan. Karena engkau habis ini mau ujian atau sudah nanti mau ada tes kemana, ada mau kuliah kemana, sekolah nanti kalau mau kerja kemana dan sebagainya. Atau ngelamar di Holy Cafe atau apa, saya nggak tahu. Anda dengerin baik-baik, ini nyangkut akan hidupmu di kemudian hari. Saya percaya bahwa Tuhan itu punya rencana dalam kehidupan setiap kita, tanpa terkecuali. Nah, di dalam kasih-Nya yang begitu besar, Dia memberikan jatah yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena berbagai faktor, ternyata setiap manusia itu punya kesanggupan di dalam dirinya yang berbeda-beda. Terutama kesanggupan untuk menahan suatu bobot kemuliaan tertentu di dalam kita berjalan di atas muka bumi ini. Orang-orang yang punya kelemahan-kelemahan tertentu akan menimbulkan akibat bahwa dirinya itu memiliki suatu
ketidakberdayaan di level tertentu untuk bisa menerima akan suatu takaran bobot yang tertentu pula dari Tuhan. Sehingga Allah itu melihat setiap kita itu dalam kemahatauannya, dia mengerti bahwa yang terbaik bagi setiap anakku adalah jatah yang sekian, sekian, sekian. Nah, sekarang mari kita lihat dulu. Buka dengan saya di Injil Matius. Saya baru cek akan nilai terakhir tadi. Matius, saya sempat membuat tegang beberapa teman, termasuk istri saya, karena berpikir ada mujizat terjadi. Saya berkata sebentar lagi. Nanti saya beritahu kenapa dia berpikir begitu. Matius 25 ayat 14. Matius 25 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Coba lihat akan dua ayat ini. Anda akan tahu dia punya rencana, tetapi jatah kepada masing-masing orang itu berbeda. Matius 25:14. Alkitab berkata, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya berapa? 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi berapa? 1. Masing-masing dasarnya apa? Menurut apa saudara? Kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Nah, ada banyak orang berkata begini, Pak, ini kan sudah nggak adil. Ada yang diberi 5, diberi 2, diberi 1. Ini kan tidak adil. Saya berkata, inilah keadilan Tuhan. Sebab Allah mengerti akan kesanggupan setiap orang. Alkitab berkata, masing-masing diberi menurut kesanggupannya. Dan Tuhan tahu sebetulnya kesanggupan setiap kita ini berapa. Nah, ada yang berkata begini, Pak, yang kasihan kan dapat 1, makanya berat, Pak. Nah, Anda harus ngerti begini. Yang paling kecil yang Allah berikan, sebetulnya sudah luar biasa besarnya dalam takaran manusia. Saya mau ulang lagi. Yang paling kecil dari ukuran Allah, itu sudah luar biasa besarnya dalam takaran manusia. Kalau Anda mau lihat, setalenta itu berapa? Lihat di kamus Alkitab bagian belakang sendiri. Coba silakan dibuka, saudara. Loh, ini khotbah apa kayak gini? Tidak apa-apa, saudara. Khotbah kamus Alkitab. Lihat bagian belakang, kamus, ya toh. Cari bagian T, huruf depannya T. Kemudian Anda cari kata talenta di situ. Nah, ketemu kan talenta? Tak bacain, saudara. Ukuran timbangan sebesar 3.000 shikal. Kurang lebih berapa? 34 kilogram. Nah, kembali ke Matius 24, dikatakan bahwa masing-masing itu diberi, ada yang diberi 5 talenta, 2, dan ada yang diberi 1. Dan biasanya talenta itu dari emas sebetulnya. Ketika diberikan kepada kita, itu sebetulnya nilai 1 talenta emas itu 34 kilo. Saya tanyakan kepada Ibu Yuni, yang biasa urusan emas setiap hari. Beliau ini ketua pengaspalan kerajaan surga. Jadi, dan besok ulang tahun, silahkan diberi kado. Kalau nggak mau, sumbangkan ke Holy Stadium boleh juga. 1 kilo harganya berapa? Saya hitung ya. 34 kilo itu sama dengan sekitar 3, uang sekarang ini, 3,1 miliar, saudara. Itu buat makan rawon, saudara. Sampai Anda jadi hitam semua kayak rawon. Tidak habis. Coba seumur hidup makan rawon sampai hitam kayak rawon. Nggak habis itu. 3,1 miliar uang sekarang. Saudara bisa bayangkan. Jadi sebetulnya Allah kan mengerti ya. Yang paling kecil dari Tuhan itu sebetulnya besarnya luar biasa. Jadi nggak ada alasan orang berkata, ya aku ini gara-gara kecil jatahku. Belum tentu. Persoalannya adalah kebanyakan orang Kristen tidak bisa menggenapi yang Tuhan sudah jatahkan dalam hidupnya.
Ini Anda mesti perhatikan dengan baik. Jadi, saya percaya Allah punya rencana. Dan rancangan dari Tuhan selalu luar biasa. Coba buka Yeremia pasal 29. Kita akan baca bersama ayat ini. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Luar biasa. Zaman saya muda ada istilah madesu. Apa itu? Masa depan suram. Makanya Pak Yirim Yarim almarhum buat yayasan MDC. Masa depan cerah katanya. Saya masih ingat beliau khotbah, saudara. Khotbah. Dulu zaman saya masih muda, seusia saudara, ada seorang penyanyi lagu, saya nggak tahu itu pop atau dangdut ya. Namanya Iis Dahlia. Saya masih ingat Pak Yirim Yarim khotbah di Simpang 5, dia nirukan penyanyi-nyanyi. Dia kalau nyanyi sudah apa? Apa-apanya dong. Wah, dia tirukan apa-apanya dong. Dia berkata, dunia tanya apa-apanya dong. Kita berkata, Yesus jawaban. Katanya begitu. Dia berkata, banyak orang punya masa depan suram. Kita punya masa depan cerah katanya. Alkitab berkata, Tuhan akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh apa? Harapan. Saya berkata, harapan itu kenyataan tidak? Belum, saudara. Tapi ada harapannya. Cuman masih belum jadi kenyataan. Nah ini bedanya. Kalau orang dunia berkata nasib sudah harga mati. Ya kamu harus begini. Kalau mau berubah, nah setannya minta sajen. Ayam putih, McDonald, sekarang mungkin Kentucky Fried Chicken, McDonald, Mbok Bre, itu sajennya. Beri begini, agak bergerak sedikit nanti nasibmu. Itu setan. Anda diminta untuk memberikan korban kepada setan dengan harapan katanya memperbaiki akan nasib Anda. Di dalam Tuhan, kita punya konsep yang berbeda. Bahwa Tuhan punya rencana buat kehidupan setiap kita. Dan rancangannya itu apa? Hari depan yang penuh harapan. Lalu kemudian ternyata masing-masing kita sudah diberikan talenta oleh Tuhan. Masing-masing menurut kesanggupan kita. Tapi ingat, yang paling kecil dari yang Tuhan berikan, itu hasilnya atau ukurannya ternyata luar biasa banyaknya. Jadi kalau orang sudah diberi talenta cuma satu, saya berkata, satu itu sudah mampu untuk modal Anda mengubah dunia. Kalau kita nyanyikan history maker, saya berkata, itu bukan cuma orang membual sebetulnya. Yang terkecil dari yang pernah diberikan Allah kepada siapapun, hasilnya luar biasa. Untuk mindah gunung, hanya perlu apa? Iman sebesar biji sesawi. Ada cerita seorang anak Tuhan berdiri di pinggir tebing, bawahnya itu lautan luas, belakangnya itu gunung, dan dia berkata, Tuhan, aku mau memindahkan gunung persoalan. Karena gunung itu gunung berapi dan seringkali jadi persoalan memang. Dan dia berkata memang ini gunung jadi persoalan hidup manusia. Aku mau buang ini gunung ini persoalan ini penting buang katanya. Terus dia berkata, Tuhan, apakah engkau berkata untuk memindahkan gunung mencampakkan ke laut hanya butuh iman sebesar biji sesawi? Tuhan berkata, iya. Apakah firman-Mu berubah? Dia bilang, tidak. Apakah engkau masih setia sampai sekarang? Dia berkata, iya. Kalau aku katakan sekarang gunung tercampak ke laut, apakah tercampak? Pasti, katanya. Ini gunung persoalanku yang paling besar loh Tuhan. Iya, aku tahu. Silahkan dicampakkan, perintahkan. Terus dia berkata, dalam nama Yesus, semua gunung persoalan hidupku ini, yang selalu jadi masalah buat aku. Dia pikirkan gunung berapi itu. Aku perintahkan tercampak ke laut. Tiba-tiba dia didorong malaikat dan dia lompat ke laut, saudara.
Ketika dia tenggelam, dia bertanya, kenapa aku Tuhan? Persoalanmu adalah dirimu sendiri, katanya. Cara melihatnya agak berbeda memang, saudara. Makanya kalau doa hati-hati. Banyak orang kan begini-begini kan. Tanpa sadar 3 dia ngomong dirinya sendiri. 1 dia nembak Tuhan. Dia nembak orang. 3 dia kena dirinya sendiri. Persoalan kita itu bukan di luar. Di dalam masing-masing kita. Amen. Nah, sekarang kita kembali. Jadi Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Dan rancangannya luar biasa. Yang paling kecil sekalipun dari yang dia punya, tetap itu luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Apakah memang rencananya itu pasti tergenapkan tidak dalam hidup kita? Sekarang saya mau tanya. Siapa yang berkata, yang Tuhan rancangkan dalam hidup saya, pasti tergenapi? Angkat tangan begitu. Siapa yang berkata, belum tentu tergenapi? Angkat tangan tinggi. Nah, saya harus berkata dengan sedih, saudara, bahwa ternyata itu belum tentu tergenapkan. Bukan karena Allah gagal dan tidak cukup kuasa. Tetapi karena penghalangnya siapa? Gunung persoalan ini, saudara. Makanya kalau nengking persoalan, hati-hati. Ada yang kabur terbirit-birit karena Anda tengking sendiri. Karena apa? Manusia diberi Tuhan itu kehendak bebas. Dan itu yang bisa membuat saudara sendiri menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidupmu. Nah, ini kadang-kadang tidak kita sadari, tapi ini kenyataan. Coba lihat di 2 Raja-Raja pasal 13. 2 Raja-Raja pasal 13. Ada sebuah kisah yang menarik di sini. Ayat yang ke-14 mulai. 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-14. Lihat akan suatu hal yang sudah ditetapkan Tuhan, diputuskan Tuhan. Tapi ternyata meleset hasilnya. 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-14 mulai. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan dari Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau, perhatikan, akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Luar biasa ini. Terusin. Sudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya, serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Nah, sekarang saya mau tanya. Siapa yang tahu kehendak Tuhan yang sempurna sebetulnya? Aram dikalahkan sampai habis lenyap. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Alkitab berkata kan? Kamu akan mengalahkan di Aram di Afek sampai habis lenyap. Nah, tapi kenyataannya raja itu hanya mengalahkan berapa kali? 3 kali. Apa yang terjadi? Ketika anak panahnya disuruh memukulkan ke tanah. Alkitab mengatakan Raja Yoas hanya memukulkan berapa kali? 3 kali. Berarti dengerin baik-baik. Ada hal-hal yang kita sendiri putuskan yang akan sanggup mempengaruhi sampai seberapa kelak kita menikmati jatah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan oleh karena keputusan inilah kelak saudara dihakimi di hadapan Tuhan. Allah menghakimi dasarnya apa yang engkau perbuat sebetulnya. Nah, Yoas sebetulnya
sudah ditetapkan akan mengalahkan Aram sampai habis lenyap. Kenyataannya, gara-gara hanya memukulkan 3 kali, ini persoalannya, maka kemudian dia tidak bisa mengalahkan sampai tuntas. Dengan 3 kali perang tidak cukup untuk menghabisi Aram. Lalu engkau bertanya, Pak, nah ini kan Yoas tidak tahu Pak, mesti mukul berapa kali? Itulah masalahnya. Kalau tidak ngerti dan belum jelas, harusnya apa? Tanya. Nah ini rojo keminter, saudara. Nangkep gak? Dan ini kejatuhan banyak anak Tuhan. Sekali dengar firman, kita anggap sudah yakin, pasti. Saya berkata belum tentu. Tindakanmu selanjutnya akan mempengaruhi apakah engkau bisa menggenapkan tidak apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saudara dan saya. Nah, dengan demikian berarti Anda harus tahu tiap-tiap langkah kita itu mesti harus apa? Tanya Tuhan. Dan ini saat yang kritis sebetulnya. Banyak orang hanya nangkep utuhnya. Oh Tuhan mau aku begini. Pasti dapat begini. Ternyata belum tentu. Karena langkah-langkahmu berikutnya menentukan apakah saudara akan menggenapkan tidak yang Tuhan sudah sediakan dalam hidupmu, atau engkau akan gagal dan hanya bisa mendapatkan sebagian dari jatah yang sebetulnya sudah Tuhan berikan. Nah, banyak anak Tuhan dan orang Kristen yang tidak bisa menggenapkan jatah dari Tuhan ini. Dan ini mengerikan. Kesalahan Yoas, kalau Anda perhatikan dari awal ya, gegabah orangnya. Coba panah, nggak jelas kemana mau dipanahin. Dicegah sama Elisa. Tapi engkau tidak bisa terus-menerus diintervensi. Ada waktunya dia harus dewasa. Pukulkan, karena dia harusnya belajar. Dia mau manah, ternyata arahnya keliru. Ke timur. Berarti mestinya dia mikir. Aku suruh mukul. Tanya dong, berapa kali? Kalau dikatakan, seharusnya engkau ini memukulkan berapa? 6, 5, atau 6 kali. Yang tahu siapa? Ya tidak tahu. Nabinya tahu. Tuhannya tahu. Yoas tidak tahu. Problemnya dia tidak tanya. Nah, saya belajar, saudara sekalian. Ternyata dengan Tuhan itu hal yang sama terjadi. Saya kalau melihat apa yang kita sedang alami dalam hari-hari ini, saya belajar banyak. Bahwa kalau kita tidak selalu bertanya, ternyata ada bahayanya. Coba sebelum saya akan sharingkan beberapa hal. Kita lihat beberapa bagian dari firman Tuhan untuk membuktikan bahwa sebetulnya Allah punya rencana yang luar biasa. Dan kita sebetulnya hidupnya mesti dalam jalur rencana Tuhan. Yesus merupakan contoh yang paling ideal buat kita. Lihat dulu Yohanes pasal yang keempat. Saya mau tunjukkan beberapa pernyataan Yesus yang luar biasa berkaitan dengan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Yohanes pasal yang keempat. Nah, sebelum kita sampai ke pasal yang keempat, saya ingin tunjukkan dulu satu ayat yang menurut saya Anda perlu sekali mendapatkannya. Yohanes pasal yang ke-6 dulu. Yohanes 6. Yohanes 6 ayat yang ke-37. Yohanes 6, 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Jadi ini Yesus sebagai manusia ya. Dia berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Berarti ada jatahnya toh ya. Dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Ini langkah yang dia harus buat. Sebab aku tidak turun dari surga. Aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak siapa? Dia yang telah mengutus aku. Oke. Tuhan tahu rancangannya dan dia hanya melakukan yang Bapanya perintahkan. Nah, sekarang lihat pada Yohanes 3, bukan 4, Yohanes 3 ayat yang ke-26, 25 sampai dengan 27 supaya Anda tahu akan konteksnya. Yohanes pasal yang ketiga ayat 25 mulai 25, 26, 27. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian.
Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, perhatikan ini bagus sekali. Tidak ada, kita baca sama-sama lah ya, ayat yang ke-27, 2, 3. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Berarti ada jatahnya bukan? Allah punya rencana dan masing-masing kita diberi jatah sesuai dengan kesanggupan kita. Tapi apakah engkau menggenapkan tidak? Yang Tuhan rancangkan tergantung apakah hidupmu itu diwarnai dengan ketaatan demi ketaatan kepada Tuhan atau engkau jalan dengan pengertianmu sendiri. Nah, ini hal yang kita mesti waspadai. Banyak orang Kristen jatuhnya di sini. Dia terima rancangan yang baik dari Tuhan, dia tahu hal yang luar biasa ke depan, tapi langkahnya dia hanya mengikuti kemauannya sendiri. Pak Yusak berkali-kali berkata, setan kerjaannya cuma 2, narik kita atau didorong. Dan dua-duanya membuat kita kehilangan apa yang sebetulnya Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Yohanes 5 sekarang. Yohanes 5 ayat yang ke-21. Yohanes 5, 21. Perhatikan apa yang dikatakan Yesus. Kalau Anda membaca Injil Yohanes ini menarik sekali. Dulu saya paling susah memahami. Kelama-kelamaan saya berkata saya cinta sekali Injil Yohanes karena pewahyuannya itu langsung terang-terangan, saudara. Yohanes 5:21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Luar biasa ini. Jadi kalau tidak Bapa menghendaki, dia tidak akan pernah membangkitkan siapapun. Nah, kalau Anda perhatikan hidup Yesus itu diwarnai ketaatan demi ketaatan demi ketaatan demi ketaatan. Nah, sekarang saya mau tunjukkan satu ayat lagi. Yohanes pasal yang keempat. Ini yang Anda harus pegang dalam hidup saudara. Yohanes 4 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Ini indah sekali. Yohanes 4 ayat 31. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, perhatikan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, banyak orang kebalik. Kerjaan Tuhan digarap dulu, kehendaknya dia tidak pernah lakukan. Anda tidak akan pernah bisa, gagal pasti. Kuncinya adalah lakukan kehendaknya, pekerjaannya akan tuntas, jatahmu engkau dapatkan utuh. Kita ngalami beberapa kali ya, saudara, dalam beberapa waktu terakhir ini. Saya bawa Anda trace back ke belakang beberapa saat. Saya masih ingat seorang hamba Tuhan pernah khotbah di gereja ini. Kita belum terlalu berkembang pada waktu itu, dan beliau berkata begini. Saya merasakan ada suatu urapan, istilah dia nih, urapan yang anointing of greatness di tengah-tengah kita. Nah, dia berkata ini gereja akan diberkati Tuhan dengan keagungan Tuhan yang luar biasa. Aku merasakan greatness-nya Tuhan. Oke, itu yang pertama. Lalu saya nggak ngerti itu apa sebetulnya. Yang dia omongin itu apa. Nah, itu kan bagian dari rencana Tuhan yang disampaikan kepada hambanya, terus disampaikan kepada kita. Yang paling menarik itu pernah disampaikan nubuatan oleh Glory Bachman. Sekarang belum tergenapi. Dia pernah nubuatin siapa ya main sepak bola itu dulu ketahuan ya. Nanti bulan Oktober akan datang dan dia bernubuat menyampaikan firman. Tahun ini tuh tahun ajaib buat kita.
Kita akan didatangi oleh beberapa nabiah-nabiah. Jadi yang suka nubuatan-nubuatan, kabar baik buat saudara. Anda akan dinubuati sampai bungkuk-bungkuk Anda akan dinubuati. Luar biasa ini. Dan ada 2 nanti datang bulan Juli kalau tidak salah ya. Itu akan berturutan dalam 2 minggu itu. Jadi Anda kalau mau kenyang nubuatan, nikmatilah nubuatan nanti. Itu anugerah Tuhan. Tentu yang School of Acts akan nikmati lebih banyak. Karena tiap hari mungkin akan dinubuati saudara. Tapi akan kita buat kebaktian beberapa kali. Supaya semua jemaat boleh menikmati. Nah, pada waktu itu kita masih belum apa-apa ya. Itu di bawah balkon. Balkonnya belum ada. Bawah balkon bahkan maju 1-2 meter itu kita tutup dengan terpal dari plastik. Lalu silingnya ini nggak ada, kita pakai tenda Musa dari terpal plastik juga, kayak warung-warung gitu ya. Kita buat begitu dan penyangkanya dari bambu, artistik sih kelihatannya, tapi bukan karena artnya tinggi, tapi karena duitnya nggak punya sebetulnya. Dan ini sudah kacau balau, ini retak-retak, kita nggak bisa perbaikin apa-apa. Ini bukan dari karpet tapi dari plastik lah ya, kita lem begitu. Lumayan, mimbarnya yang abu-abu itu saya desain sendiri saudara. Saya tuh desainer mimbar, lumayan. Saya gambar sendiri, saya mau desain seperti ini, panggil tukang kayu, terus cat abu-abu dan kasih merah. Loh kenapa Pak? Saya dulu sering terbang pakai Northwest, warnanya abu-abu dan merah. Jadi saya kasih itu warna Northwest, airline saudara. Jadi sudah begitu aja dan jadilah kita kebaktian. Nah, dulu kita kasih salib gede sekali dari kayu yang kepake itu, saya bilang potong ini 2 bagian, taruhkan di sini supaya pantas kayak gereja. Sekarang malah tidak ada sama sekali. Banyak orang berkata itu gereja sesat, tidak pakai salib. Saya berkata salib tidak ada di gereja, sudah dipikul masing-masing setiap hari, kata Yesus. Amen. Dibawa pulang oleh jemaat kok, dipikul tiap hari. Kalau masih di sini berarti ada 1 orang yang belum mikul salib dan itu berbahaya. Jadi it's gone. No cross because kita yang sudah pikul semua. Amen, saudaraku. Pikul salib dan ikut Yesus setiap hari. Sangkal diri setiap hari. Jadi banyak orang itu aneh-aneh. Dan banyak orang dengan gampang bilang sesat lah. Tidak tahu sesat itu apa. Mungkin dia sedang tersesat sehingga berkata ini sesat. Sepiti itu menyedihkan sekali. Tapi ya itulah. Nah, lalu kemudian dia masuk. Dia diajak oleh Ibu Prawiro sebetulnya. Itu ceritanya panjang sekali. Di Surabaya pun ketemu Prawiro juga nggak sengaja. Ini orang nekat sekali pokoknya. Disuruh Tuhan ke Indonesia, nggak kenal siapa-siapa. Ke Surabaya, suruh ke Surabaya. Akhirnya nyampe di Semarang. Dia masuk, itu gelap sekali di situ. Dia masuk, banyak tumpuan kotoran dan bekas bangunan ya. Dia masuk, terus lampunya redup sekali di sini. Dia masuk, dia nubuat dengan berani. Dia berkata, Tuhan berkata, ini gereja satu kali akan jadi one of the biggest church di Southeast Asia. Waduh, saya bilang, wah ini susah percaya, saya bilang. Dengan orang segelintir begini akan jadi gereja selalu terbesar di Asia Tenggara. Lalu kemudian dia ngomong ya, saya tinggal berkata, amin. Sudah gitu aja toh. Daripada ragu-ragu, daripada mempertanyakan, syukur dapat. Enggak ya memang wong kayak ngene tok, ya sudahlah. Tapi pokoknya amin dulu toh saudara. Sekian bulan kemudian dia balik, dia ragu-ragu. Dia bilang, mungkin itu bukan jumlahnya ya, Pastor Petrus, mungkin hanya pengaruhnya. Saya bilang begini, Glory, kamu tidak punya kewajiban menggenapkan nubuat yang kamu sampaikan. Jadi tolong jangan kamu kurangi, jangan kamu tambahi, nubuatanmu sudah biarkan nubuat. Kalau Tuhan mau biar jadi, jangan dibatalkan. Saya berkata, oh iya, thank you. Saya berkata, ya mestinya begitulah. Mari kita lihat sama-sama. So, ada banyak orang memberikan nubuat yang luar biasa. Nubuat luar biasa. Dan seringkali kita ini sebagai hamba Tuhan, kita merasa bahwa kita ini kurang. Karena pertanyaannya saya pernah dimarahi seorang pendeta. Ada hamba Tuhan namanya Chandra Soti. Dulu bekas penasihatnya Sultan Johor di Malaysia. Kami masih kebaktian di belakang sini saudara. Jumlahnya nggak banyak. Anda kalau masih ingat itu satu kota kira-kira 125 orang lah. Dia nubuatin orang banyak hal. Lah saya kan kepingin. Saya bilang aku mau didoakan lah. Minta karunia lagi lah, didoakan. Saya maju terakhir sekali dengan kusuk, dengan bersungguh-sungguh saudara. Seperti layaknya orang karismatik, saya angkat tangan saya arahkan hati saya kepada Tuhan. Saya pikir dia berkata, hai anakku, aku mengasihi engkau dengan luar biasa. Sehingga saya bisa goyang-goyang ingin terima nubuat. Enggak, ternyata dimarahi. Dia berkata, kamu selalu minta tambah. Kamu ngerti nggak? Kamu sudah punya banyak. Saya bilang, banyak apa? Wong jumlahnya segitu kok banyak.
Ini gedung belum lunas, semuanya masih berantakan. Punya banyak apa? Dia bilang, kamu selalu kekurangan, merasa kurang. Yang kamu punya sudah banyak. Duduk, katanya. Nggak jadi saya. Mundur ya, sudah. Logik sekali itu lah, ini pendeta, saudara. 2 kali lah ya, ada 1 lagi yang begitu juga. Tapi ini, jadi ada waktunya, ada banyak orang yang memberi kita hal. Nah, perhatikan. Tapi langkah-langkahnya Anda mesti perhatiin. Itu kan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan memberikan akan hari depan yang penuh apa? Harapan. Jadi saya mau beritahu saudara. Anda orang yang paling berpengharapan. Yang memberikan pengharapan Tuhan, bukan papi mamimu. Walaupun mereka juga luar biasa. Tapi Tuhan kalau ngomong lebih hebat dari mereka. Bahkan saya tidak bisa memberikan pengharapan apa-apa kepada saudara. Yesus kalau ngomong luar biasa. Nabi Yeremia dipakai, dia punya rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, memberi kita hari depan penuh pengharapan. Itu luar biasa. Persoalannya, Anda ngerti nggak? Mesti mukulkan panahmu itu berapa kali? Di situ soal ketaatanmu hari demi hari menentukan. Saya belajar, sini gereja tak pelajari saudara. Yang Tuhan mau itu apa? Kadang-kadang ada sekian bulan dia diam, saudara. Diam, saya hanya ngentet. Saya kayak orang nunggu aja, kayak orang mancing. Saya nggak tahu mesti bagaimana. Berbuat apa nggak tahu. Ya diam aja. Orang bisa bilang ini blow on nih pendeta. Saya bilang mungkin. Karena saya nggak ngerti apa-apa kok. Tapi ada saat dia bilang, gerak begini. Itu ternyata luar biasa. Ya, yang terakhir saya ceritakan kan kayak Radio Rema itu. Saya nggak tahu apa. Anda tahu nggak? Ini ya, begitu SK kita keluar. Sekarang lagi ribut-ribut soal rencana undang-undang penyiaran tuh. Karena itu masalah undang-undang baru belum bisa putus. Semua permohonan izin radio ditangguhkan. Jadi Cirebon, Salatiga, beberapa kota stuck semua. Kita ini keluar terakhir, tutup pintunya. Belum tahu sampai kapan ya. Ini yang kami dengar dari Pak Kris yang waktu itu ada meeting di Bogor. Saya bilang luar biasa tuh. Persis waktunya. Terlambat sedikit aja. Mungkin hari ini nggak ada Rema FM. Saudara. Pastor Harold ngisi hari Sabtu yang lalu. Jumat malam di Indiana orang geger. Karena mereka pakai internet. Suaranya sudah kedengaran sampai sana. Luar biasa. Walaupun yang lain tentu itu adalah bahasa Inggris dan bahasa roh buat mereka. Baik, bahasa Indonesia kan bahasa roh buat mereka. Itu Sarah ngomong apapun kan mereka nggak ngerti, ini bahasa roh lah. Right? Anda ngerti? Tapi itu amazing. Anda akan dengar kalau ada acara apa ya, RG Racing Generation itu orang-orang kirim dari Sydney, dari Orlando, dari Switzerland. Lumayan, my dream come true saudara. Keren sekali orang dari LA kirim ke mana, itu luar biasa. Not bad saudara. Dan saya tahu teman-teman di Amerika sebagian sudah klik tiap hari itu buat mereka, rasanya luar biasa ini. Ya orang Semarang senang sekali. Ini Semarangan banyak katanya. Terutama itu Panglipuran itu. Luar biasa. Dan Mitelor. Tapi Anda tahu kan dari mana? Itu kan Tuhan berkata, buat. Itu ketika kalau kita tunda. Waktu Tuhan suruh kita nggak punya duit. Kalau ditunda, nggak tahu jadinya apa. Kita hanya belajar. Ya, bagian per bagian Anda belajar taat. Ketaatanmu itu akan membuat engkau menggenapkan yang Tuhan rencanakan dalam hidup saudara. Kalau enggak, jatahmu enggak dapat saudara. Rugi. Ya. Loh Pak, ruginya seperti apa? Saya beritahu. Itu seperti saudara naik sepeda motor, jalan gigi 1. Itu kan bisa berapa tuh? 4. Sudah lama naik brompit. 4 ya? Ya maafkan saya, bukan tertinggi hati, memang nggak sempet aja. Giginya kan 4 ya? Bukan gigi. Yang 4. First spellingnya 4. Itu kan potensinya kan 4. Coba jalan ini. Saya masih ingat waktu saya pacaran sama istri saya ini. Saya dulu nggak bisa nyetir, saudara. Nggak bisa. Baru coba belajar sekali 2 kali.
Dia bawa mobil kecil. Apa ya dulu ya, merek apa ya? Oh, Suzuki yang berondol dulu, saudara. Lalu kemudian kami berdua ke rumah kakaknya, dia di Keranggan. Dia yang setir, saya duduk sebelahnya. Kok rasanya kagak enak ya, laki kok dari sebelah, kok gak di belakang setir. Lalu dia tanya sama saya, kamu mau setir? Boleh? Mau bilang, gak bisa, gengsi. Gitu. Anak-anak saya sekarang kalau godain papanya, papa ini orang kampung, biarin. Asal gak kampungan, saya berkata. Memang gak bisa, tapi gengsi. Coba, wah luar biasa. Jalan satu terus. Dia bilang, ayo dioper. Ya, terus oper 2. 3 detik, balik 1 lagi. Dia bilang, lo kamu bisa nggak? Ini ketiga kalinya, saya berkata. Saudara tahu kalau Anda punya potensi luar biasa, rancangan Allah luar biasa, tapi nggak total tergenapkan, kayak Anda naik motor gigi 1, ngedentok, bayangin. Enaknya di mana? Kan nyampe Pak, ya nggak apa-apa, mak bodol kendaraanmu saudara. Right? Sama dengan hidup kita. Rancangannya luar biasa. Mestinya nikmati semuanya. Asal langkah-langkahmu harus dalam ketaatan dengan Dia. Sekecil apapun Tuhan berikan dalam ukuran Tuhan, luar biasa besarnya di bumi. Seperti saya berkata, kira-kira emas 3,1 miliar hari ini di tangan kita. Dan itu menurut saya besar. Untuk orang mulai kerja dengan angka sekian. Jadi yang penting buat kita itu jalan seperti yang Dia mau. Sekarang tanah gereja, Holy Stadium. Wah, saya kalau lihat ini saya bilang, Tuhan, ini kalau bukan Engkau usah, nggak mungkin. Tuhan kan bilang, saya cerita dengan Anda berkali-kali, sebulan setengah yang lalu lah. Mau ke School of Action. Dia bilang, mulai melangkah. Nah, tak pikir mulai melangkah itu kan ya pelan-pelan. Saya hanya lupa. Dia berkata, bumi tumpuan kakiku. Jadi dia melangkah itu, gergetek itu kita kayak kepontalan ternyata, saudara. Gergetek itu apa ya bahasa? Ya itu. Jadi kita urus. Saya mau beritahu saudara. Izin sudah di tangan kita. Sudah keluar izin gereja pembangunan. Kita dapat rekomendasi dari Depak tanggal 3 Juni yang lalu. Lalu ada tim pertimbangan pembangunan rumah ibadah itu meninjau lokasi tanggal 6. Itu hari apa? Kamis. Tanggal 3 itu hari apa ya? Senin ya. Senin lalu itu dari Depak keluar rekomendasinya. Oke. Hari Kamis ditinjau. Kira-kira berapa instansi Pak Yos ya? 10 instansi ninjau ke tanah itu. Sorenya mereka putuskan oke. Tanggal 7-nya wali kota tanda tangan. Kemarin ada arsitek orang Bandung datang saudara. Kami ajak makan sama-sama karena kita ingin tahu di otaknya dia kalau bangun gereja begini itu gimana. Dia bilang, ini kalau bukan tangan Tuhan tidak mungkin. Ada banyak gereja bangun lebih kecil bertahun-tahun gak bisa keluar izinnya. Ini kerja suratnya cuma 4 hari, saudara. Gedung ini kita proses butuh 2 bulan. Ini 4 hari. Nanti Tuhan suruh bangun 100.000, saudara. Mungkin 1 hari, saudara, selesai. Bukan Tuhan nggak bisa keluar. Nggak bisa. Itu anugerah Tuhan. Memang Tuhan pakai banyak pejabat bantu kita. Serius. Tapi kalau hatinya nggak dipegang Tuhan, nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin. Saya nggak ada orang berpikir 1,5 bulan yang lalu dia baru berkata mulai melangkah. Hari ini surat izin prinsipnya sudah di tangan. Saya mau beritahu, ini loh Tuhan, saudara. Nah, langkah-langkahnya ya begitu. Ya, emang benar. One day saya berdoa lah.
Saya menghimbau Tuhan, kalau boleh Christmas tahun depan, kita sudah bisa celebrate itu di sana. Tahun ini rasanya masih perlu waktu lah untuk menggambar, untuk segala macamnya. Tapi I hope Christmas tahun depan. Dan saya sudah berkata pada istri saya, pada diri saya, orang pertama yang akan saya undang adalah Pastor Harold and Jenny, saudara. Amen. Mereka akan nyanyi dan semua akan slain in the spirit. Luar biasa. Saya percaya itu akan jadi kenyataan. Dan one day dengan baik, Tuhan tidak pernah iseng kasih kita 12.000. Ben bisi 3.000 sing liyane malaikat. Never. Malaikat gak butuh kursi seperti kita butuh kursi. Dia berikan 12.000, satu hari akan penuh 12.000 orang setiap kebaktian. Hanya sekarang persoalannya, melangkahnya ini pas tidak dengan kemauan Tuhan. Nah ini yang setiap kali, setiap hari saya berkata, Tuhan tolong kami. Supaya jangan ada satu langkah pun yang kami ambil tanpa kami bertanya-tanya kepadamu. Tuhan merancangkan yang luar biasa buat setiap kita. Tapi ingat saudara, ketaatan kita yang luar biasa harus ada. Kemarin saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan dari kota lain. Dia ikut dengan mobil yang saya kendarai. Ngobrol. Ini orang